Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakan Fauzi, bisa dipanggil Rakan. Saya mahasiswa MMUGM Yogyakarta angkatan 75. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu General Business Environment, tentang analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih perusahaan PT Bina Pertiwi Energi selaku anak perusahaan Astra yang akan saya analisis faktor-faktor lingkungan eksternalnya. Nah, latar belakang kenapa saya menganalisis PT Bina Pertiwi Energi ini adalah bahwasanya kebutuhan listrik di Indonesia itu sudah merupakan kebutuhan primer ya. Jadi sudah banyak masing-masing daerah itu sudah, bahkan sampai ke pelosok itu sudah mulai membutuhkan listrik untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, disitulah yang menjadi latar belakang kenapa PT Bina Pertiwi Energi menjadi salah satu pemasok ketenaga listrikan ya, yang dia tuh juga di sisi lain selain dia membangun konstruksi listrik untuk memasok listrik tersebut, dia juga berfokus pada power plant, dan dia juga memanfaatkan energi terbarukan untuk menghasilkan tenaga listrik yang akan nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari situlah yang kita lihat bahwa kinerja perusahaan atau performa perusahaan juga pasti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dimana faktor-faktor itu dapat mempengaruhi kinerjanya si PT Bina Pertiwi Energi ini. Nah, makanya kita lihat di sini bahwasanya faktor eksternal itu apakah sangat mempengaruhi itu, dampaknya apakah sangat kuat dalam hal performa kinerja PT Bina Pertiwi Energi. Nah, setelah itu pada penelitian kali ini kita akan melihat bahwasanya apa saja sih faktor eksternal ini yang akan mempengaruhi PT Bina Pertiwi Energi. Kemudian faktor-faktor peluang dari faktor-faktor eksternal itu apa saja. Kemudian ancamannya itu bagaimana terhadap performa PT Bina Pertiwi Energi, dan yang terakhir yaitu adalah implikasinya. Jadi bagaimana implikasi yang dapat diterapkan oleh PT Bina Pertiwi Energi dari pengaruh faktor eksternal tersebut. Nah, sehingga tujuan dan manfaat dari penelitian ini tuh ya, satu, untuk menganalisa faktor eksternal apa saja, terus kemudian mengkaji peluang dari eksternal faktor yang memungkinkan untuk meningkatkan performa kinerja PT Bina Pertiwi Energi. Kemudian juga kita melihat ancaman yang muncul nih, apa aja yang akan mempengaruhi performa kinerja PT Bina Pertiwi Energi. Dan terakhir yaitu untuk melihat implikasi dari peluang dan ancaman dari eksternal faktor yang mempengaruhi PT Bina Pertiwi Energi tersebut. Nah, manfaatnya sendiri ada dua, yaitu bagi perusahaan dan bagi kepentingan akademis ya. Bagi perusahaan yaitu mengetahui faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi performa perusahaan, dan faktor untuk yang kepentingan akademis tadi ya untuk informasi guna melihat pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi industri di sektor kelistrikan seperti itu. Nah, kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu tentang jenis data yang dikumpulkan. Pertama itu jenis data yang dapat menjelaskan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Nah itu kemudian jenis data yang kita ambil itu ada sekunder dan juga ada data primer nanti yang akan kita lakukan selama wawancara dengan karyawan PT Bina Pertiwi Energi yang sudah dimandatkan oleh manajer PT Bina Pertiwi Energi. Nah, kemudian metode pengumpulan datanya di situ ya kita melakukan studi kepustakaan dan wawancara tadi. Dan analisis yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu tentang analisis deskriptif, di mana kita nanti akan menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan sesuai dengan data primer yang sudah kita dapatkan dan data sekunder yang sudah kita telaah dan kita lihat di berbagai macam jurnal seperti itu. Nah, kemudian teman-teman dan dan teman-teman dan semuanya yang menonton presentasi kali ini, jadi perlu kita ketahui dulu nih, PT Bina Pertiwi Energi itu adalah anak perusahaan PT Bina Pertiwi sebenarnya. Jadi dia anak perusahaan dari PT Bina Pertiwi. PT Bina Pertiwi itu masuk ke dalam United Tractor Group, di mana United Tractor Group itu adalah salah satu sektor bisnis alat berat heavy equipment di grup Astra. Jadi dia salah satu
anak cicit perusahaan Astra sebenarnya PT Bina Pertiwi Energi itu. Nah itu kemudian PT Bina Pertiwi Energi itu ya fokusnya lebih ke kontraktor kelistrikan tadi ya, yang seperti saya bilang, dia membangun transmisi, distribusi dan gardu induk seperti itu. Kemudian dia juga mengalami pengembangan power plant. Nah di sini dia juga memanfaatkan energi terbarukan seperti mikrohidro, sungai segala macam, air terjun itu untuk menciptakan tenaga listrik bagi kebutuhan customernya gitu, konsumennya. Nah, ini berdiri pada tahun 2018, baru 2 tahun berdiri dia, di mana 99% sahamnya dimiliki oleh PT Bina Pertiwi dan 0,0001%-nya itu dimiliki oleh PT UTPE, itu juga anak perusahaan UT, itu PT United Tractor Pandu Engineering, itu seperti itu. Nah kemudian setelah kita ketahui ya profil perusahaan yang kita analisis ini, visi misinya tuh seperti apa ya di PT Bina Pertiwi Energi itu. Jadi PT Bina Pertiwi Energi itu visi misinya adalah yang pertama itu membangun, untuk misinya ya, itu pertama membangun infrastruktur kelistrikan dengan operasional yang unggul dan operasional yang selamat atau safety lah seperti itu. Terus yang kedua mengembangkan pembangkit listrik energi yang terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat, klien atau customer dan bangsa. Dan yang ketiga itu bekerja dengan optimis untuk kepentingan para stakeholder. Nah, visi perusahaan ini sendiri adalah menjadi perusahaan yang memberikan solusi terbaik di bidang infrastruktur kelistrikan dan pengembangan power plant seperti itu. Nah, untuk struktur organisasinya bisa dilihat di sini, BOD-nya sendiri adalah Pak Lodi sebagai BOC Board of Commission, yaitu Pak Lodi dan Pak Iman Nurwahyu. Kemudian BOD-nya ada Pak Mahmudi, di mana dari keseluruhan ini saya tidak bisa menjelaskan semua, tapi pada intinya struktur kepengurusan organisasinya itu terdiri dari 4 divisi ya, 4 divisi, yaitu procurement, operation, divisi legal, dan divisi business support. Nah, itu divisinya. Kemudian masing-masing divisi memiliki beberapa departemen. Salah satunya adalah operation divisi yang memiliki sekitar 5 departemen, yaitu pertama ada project support departemen, engineering departemen, marketing departemen, dan IPP project management dan APC project management. Kemudian untuk business support yaitu dari finance dan accounting dan HCGS IT departemen, itu lebih ke fokusnya ke informasi teknologi atau tim IT-nya, dan safety yang memberikan SOP standar safety dalam melakukan kinerja seperti itu. Nah, terus kemudian dan general affair lah ya untuk perlengkapan perusahaan. Nah, kemudian dari project support departemen tadi yang di bawah dari operation division itu memiliki dua sub departemen juga, yaitu site operation advisory dan site operation. Ini yang berfokus langsung di lapangan seperti itu, sesuai dengan pembangunan yang akan kita bangun di lokasi customer seperti itu. Nah, untuk produk perusahaan sendiri itu ada banyak ya selain konstruksi kelistrikan. Namun yang saya highlight di presentasi ini itu adalah PT Bina Pertiwi Energi berhasil membuat tiga anak, misalnya bukan anak perusahaan tapi lebih ke 3 produk yang kita hasilkan, yaitu sifatnya dengan perusahaan ini, itu 3 perusahaan ini, di mana kita berhasil membangun PLTM dan PLTA gitu ya, dan PPA Construction gitu. Jadi ada Irtabi, Energi Tenaga Hidro, itu kita membangun pembangkit listrik tenaga air, kemudian UE Energi Perdana itu juga tenaga air, dan Hydro Energy itu tenaga mini hidro itu hidrolong. Nah, total dari 3 proyek ini tuh kita menghasilkan 32 MW baik dari pembangkit listrik maupun mini hidronya seperti itu salah satu contohnya. Cuman yang lainnya tuh banyak ya, ada pembangunan CUTT, STTA segala macam, SUTET segala macam, itu sesuai dengan customernya. Yang antara lain ada dari Wika, ada dari PLN, terutama itu customer terbesar kita tuh dari PLN. Kemudian juga dari beberapa perusahaan swasta lainnya. Itu kita membangun konstruksi tenaga listrik itu sesuai dengan sesuai dengan apa yang ditarget oleh customer, yaitu paling sekitar 20 kVA, 30 kVA seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah kita ketahui perusahaannya ya, kita akan menganalisa tentang analisis faktor-faktor apa saja sih yang nantinya akan mempengaruhi atau pada saat ini dan ke depan mungkin
yaitu mempengaruhi performa kinerja perusahaan PT Bina Pertiwi Energi. Nah, alasan faktor yang pertama yaitu alasan faktor di lingkungan ekonomi dan bisnis. Jadi di faktor lingkungan ekonomi dan bisnis itu kita ketahui bahwasanya kan faktor ekonomi itu faktor yang menjadi mengatur bagaimana tatanan kinerja perusahaan ya. Jadi faktor kinerja perusahaan tersebut dapat dilihat dari pembangunan suatu infrastruktur yang konsisten gitu. Itu faktor ekonomi itu dapat dilihat dari di situ bagaimana perusahaan membangun itu tadi. Nah, itu tuh isunya pada kali ini tuh kita lihat bahwa terkait dengan utang. Jadi bagaimana Indonesia itu memiliki utang yang tinggi ya. Kenapa? Karena gini, kan kita punya salah satu perusahaan yang fokus kepada ketenaga listrikan, itu PLN, itu selaku monopoli tenaga listrik gitu segala macam untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa di sini bilang utang, karena PLN dari proyeknya proyeknya Pak Presiden Joko Widodo 35.000 megawatt itu justru malah PLN kelabakan dan akhirnya menimbulkan banyak utang. Nah, itulah yang menjadi isu di sini. Di portfolio ekonominya kita lihat dari nilai utangnya itu meningkat terus gitu, seperti itu. Nah, itu peluangnya apa sih dari isu tersebut tuh ya? Akhirnya kan mau nggak mau PLN harus berusaha untuk berupaya menggandeng beberapa perusahaan swasta dalam membayar utangnya, atau istilahnya ya dia meningkatkan performanya itulah ya. Jadi harus menggandeng perusahaan swasta untuk semakin cepat dan semakin biar cepat lah proses kinerjanya itu, dia harus menggandeng perusahaan swasta. Dan kedua semakin tinggi nilai utang itu berarti perusahaan semakin besar untuk menaikkan kapasitasnya ya. Jadi dari kapasitasnya yang ketika dia utangnya gede itu kan berarti kapasitasnya untuk beroperasi harus semakin tinggi. Nah, itu dia keuntungan buat kita lah, buat bisa buat bisa berpartner dengan perusahaan tersebut. Nah, kemudian ancamannya itu apa sih? Itu kalau negara itu utangnya gede itu kan berarti di sini kepercayaan investor akan berkurang ya. Jadi kayak investor tidak percaya bahwa PLN mampu melunasi utangnya dalam waktu jangka pendek. Terus kemudian pelaku bisnis yang serupa dengan kita, PT Bina Pertiwi Energi, itu akan meningkat karena pasti proses tender akan banyak untuk menutupi utang tersebut gitu. Itu berarti banyak saingan. Nah, terus kemudian juga ancamannya itu kalau takutnya nih ketika Pak Jokowi tidak yakin terhadap PLN untuk program ini atau untuk melunasi utang-utang yang menunggak terus ya di negara Indonesia, itu takutnya dia akan merevisi program itu yang mengakibatkan kita juga nggak bisa masuk nanti ikut bergabung dengan proyek ini seperti itu. Nah, kemudian itu dari faktor ekonomi dan bisnis. Kemudian yang kedua itu dari analisa faktor lingkungan hukum. Nah, teman-teman tahu bahwa di lingkungan hukum itu kan kita lebih ke menjaga faktor hukum itu kan menjaga stabilitas suatu proses pengadaan barang dan jasa ya. Untuk kita tuh membutuhkan payung hukum. Nah, disitulah hukum masuk sebagai perlindungan terhadap produsen dan konsumen. Nah, isunya di sini tuh lebih ke peraturan Menteri SDM, yaitu Energi Sumber Daya dan Mineral, itu bahwasanya ada peraturan yang terkait dengan pembelian tenaga listrik tuh memiliki dua mekanisme, yaitu pemilihan langsung dan pertunjukan langsung. Nah, itu di mana PLN langsung menunjuk perusahaan mana yang akan masuk ke dalam proses pembangunan listrik tadi atau pembangunan tenaga listrikan. Nah, cuman yang kita lihat di sini itu ada dua kan ya, peluang dan ancamannya. Nah, peluang yang kita ambil dari isu ini terkait peraturan itu atau payung hukum itu tuh justru peluangnya ya pasti kita memiliki transparansi lah, bahwa negara Indonesia itu sudah punya peraturan yang dimana jadi kita tuh bisa melihat potensi apa yang dapat kita masuk di dalam proses tender tersebut, atau istilahnya proses pemilihan langsung perusahaan yang masuk ke dalam proses pembelian tenaga listrik. Nah, terus kemudian ancaman yang dapat kita lihat nanti ke depannya nih yang akan mempengaruhi proses kinerja kita tuh bahwasanya adanya peraturan tersebut itu akan menghambat PT Bina Pertiwi Energi dalam berkompetisi di proses tender. Itu agak terhambat ya, karena ya misalnya agak lebih lambat lah, tapi agak awalnya kita harus mempelajari lagi proses-proses hukum-hukum yang sudah tertera di peraturan menteri. Yang kedua itu peraturan tuh jelas membuat PT Bina Pertiwi itu tidak bisa secara independen melakukan perjanjian. Jadi kita tuh tidak bisa secara langsung
untuk apa ya namanya secara independensi aja lah dengan PLN itu nggak bisa, karena kita harus mengikuti prosedur tadi itu, ada hukum yang mengatur itu dan kita harus mengikutinya. Sehingga implikasinya ya menjadi pertimbangan PT Bina Pertiwi Energi atau BPE tadi dalam melakukan pembangunan konstruksi, sehingga kita juga harus banyak melakukan diplomasi dan laporan proses kinerja kita lah ke PLN atau selaku perusahaan yang menjadi naungan kita itu tadi untuk membangun ketenaga listrikan seperti itu. Jadi kita harus mempelajari hukum-hukum yang berlaku. Nah kemudian setelah kita analisis faktor di hukum, kita analisis faktor di pemerintah. Jadi faktor lingkungan pemerintah itu lebih ke kebijakan suatu negara ya, itu menjadi faktor yang mempengaruhi proses bisnisnya. Jadi kebijakan negara, bagaimana kebijakan pemerintah yang terkait dengan mensejahterakan rakyat dan mengutamakan kepentingan negara itu, itulah yang kita nanti gali. Nah, cuman isu yang dari lingkungan pemerintah ini yaitu adalah bahwasanya terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur ke tenaga listrikan sih, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Itu contohnya pertimbangan terkait tenaga listrikan di masing-masing daerah. Nah, peluangnya itu adalah kita tuh dapat dengan kebijakan tersebut tuh pasti menjadi demand buat kita kan untuk melayani pemangku kepentingan seperti pemerintah atau customer kita untuk membuat suatu keputusan proyek. Jadi kebijakannya itu menjadi dasar lah seperti itu. Terus kita juga terlihat dari resiko-resiko kecurangan yang oleh pihak pesaing perusahaan. Jadi kayak karena ada kebijakannya ini tuh kita kayak nggak bisa pesaing tuh kayak dari asing itu nggak bisa asal masuk seperti itu. Nah cuman ancamannya itu ya terkait kebijakan yang undang-undang ketenaga listrikan itu, salah satunya itu adalah di bea cukai sih, akan berdampak pada proses suplai barang yang dibutuhkan. Itu emang kita tuh untuk kan namanya perusahaan maksudnya di Indonesia itu ya kebijakannya itu untuk proses suplai barang yang bea cukai itu kan juga akan sedikit menghambat waktu lah agar kita tidak bisa secepat itu juga, karena akan di bea cukai nanti akan diproses. Terus kemudian setelah itu dari kebijakan itu malah takutnya nih akan muncul kolusi dan nepotisme gitu yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Itu mungkin ancaman yang kemungkinan mungkin bisa terjadi, tapi semoga tidak seperti itu ya. Nah sehingga implikasinya ya untuk PT Bina Pertiwi Energi melihat kebijakan pemerintah ya terkait ketenaga listrikan ini, itu juga kita harus mengatur kembali sih sebenarnya bagaimana kita mengatur suplai barang yang impor gitu ya, beberapa produk-produk impor kita itu supaya lebih diatur lagi terkait kebijakan ketenaga listrikannya itu ya, atau barang-barang kita tuh juga diusahakan dari misalnya kita mencari yang lokal dengan harga yang paling tepat gitu, sehingga kita lebih efisien daripada kita harus mencari barang-barang impor seperti itu. Nah itu di faktor dari pemerintah. Kemudian kita hanya langsung ke analisis faktor lingkungan politik ya. Di politik ini tuh intinya tuh kan lebih ke bagaimana tujuan negara atau citra satu negara itu tercapai itu apabila terdapat kebijakan yang di dalamnya gitu ya. Kebijakan yang berdasarkan kekuasaan lah, itu lebihnya ke politik itu sudah definisi seperti itu. Kebijakan yang berdasarkan kekuasaan itu akan mengaruhi dan akan menambah lagi lah akan meningkatkan atau mencapai lah tujuan-tujuan negara itu. Nah isu yang lebih isu kepada lingkungan politik itu lebih ke terkait investor yang kebijakan terkait bagaimana investor energi terbarukan sih gitu. Jadi mengatakan bahwa Indonesia itu kan di sini tuh mengalami penurunan peringkat lah sebenarnya, karena kita dibandingkan negara lain itu kita termasuk negara yang peringkat bawah untuk pada tahun 2019 kemarin, yaitu target investasinya itu paling rendah seperti itu. Terus kemudian kita juga terdapat kasus yang penundaan keputusan RUPTL 2020 sampai 2029 ya, RUPTL terkait batu bara akan mengalami keguncangan gitu. Itulah kasus-kasus politik peristiwa-peristiwa politik itu menjadi isu buat kita gitu. Nah itu kan salah satu isu-isu itu kan yang akan berdampak di program kita juga, maksudnya kinerja perusahaan kita juga yang berfokus kepada energi terbarukan dan berfokus pada ketenaga listrikan, karena batu bara itu menjadi salah satu sumber juga buat perusahaan PT Bina Pertiwi Energi ya, dalam hal membangun ketenaga listrikan, karena batu bara kan menjadi sumber daya yang utama juga gitu untuk membangun
ketenaga listrikan. Dari situ kita kan supply juga, supply tower-towernya, supply konstruksi listriknya gitu. Nah di sini yang kita lihat dari kondisi politik ini ya, kasus politik ini tuh peluang yang dapat kita cari tuh ya, kita harus dapat mencari permintaan baru sih. Jadi kita tidak terlalu fokus lah dengan batu bara kalau bisa ya, untuk 2020 ke depan. Benar-benar fokus ke energi terbarukan. Jadi ketenaga listrikan mungkin tidak fokus ke yang sustain, tapi lebih ke suatu hal yang baru gitu. Jadi kita lebih fokus ke mungkin mikrohidronya atau lebih fokus ke ke PLTA-nya segala macam. Itu juga lebih ditingkatkan sebaiknya. Itu kesempatan pesaing untuk masuk kan juga kecil jadinya, karena persaingan bisnis mungkin akan sedikit ketika politik ini tuh kasus politik ini seperti RUPTL tadi yang keputusan ditunda itu kan sih membuat pasti kan ada tergoncangan ya untuk para investor batubara. Nah itulah yang menjadi kesempatan pesaingnya pasti kecil masuk, karena ya mereka tidak akan berani berkompetisi karena kasus politik itu gitu. Nah itu terus kemudian ancaman dari peraturan itu kita juga dapat ancaman nih, pasti berkurangnya para investor asing itu ya, terkait nilai indeks Indonesia yang sangat lemah tadi kan di RECAI itu Renewable Energy Country Attractiveness Index itu. Jadi itu investor yang berkurang, kemudian kebijakan baru dapat memperlemah dan mengancam industri-industri. Nah, 3 perusahaan akan memakan waktu lama sih jika terlalu memperhatikan sektor batubara. Sehingga ya udah perusahaan implikasinya seperti apa ya, karena kebijakan dan kondisi politik yang masih abu-abu, masih tidak ada berbau-bau positifnya lah buat kita, betul sih. Pengalihan isu itu mending kita alihkan saja dan kita berfokus pada energi terbarukan seperti itu. Nah kemudian dari analisis faktor lingkungan demografinya nih selanjutnya ya, di sini kalau lingkungan demografi itu lebih ke kondisi masyarakat ya, bagaimana populasi di suatu negara, bagaimana kondisi masyarakat, persebarannya, lingkungan dan jumlahnya di suatu negara gitu. Nah isu yang kita kaitkan di sini adalah bagaimana jumlah usia produktif. Nah ini kan berarti kan usia produktif ini lebih ke masyarakat remaja, terus kemudian masyarakat yang umurnya 20-an gitu segitu. Udah termasuk dewasa tapi juga belum dimasuk orang tua. Itu kan berarti memiliki kebutuhan listrik yang sangat tinggi mereka, karena zaman milenial itu kan demografinya berarti usia-usia produktif, lebih banyak usia produktif. Nah disitulah berarti kebutuhan listrik meningkat karena mereka kebutuhannya sudah berfokus kepada arah digital dan listrik yang menggunakan banyak listrik seperti gadget, bahkan sampai ke kendaraan, mungkin beberapa sudah ada yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi kebutuhan akan listrik itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Nah itulah peluang yang kita lihat dari kondisi demografi penduduk ini. Kita lihat bahwa kebutuhan konstruksi listrik pasti akan meningkat gitu. Mungkin nanti dari Indonesia akan semakin banyak tender, akan semakin banyak proses perusahaan-perusahaan yang bisa masuk untuk membangun konstruksi ketenaga listrikan gitu ya, karena kondisi demografinya permintaan yang semakin meningkat. Nah itu terus kemudian juga kita pangsa baru sih di beberapa lokasi yang menjadi target pembangunan perusahaan. Misalnya contoh kita pembangunan perusahaan telekomunikasi itu kan pasti akan meningkat tuh. Nah di situ kan pasti akan membutuhkan beberapa konstruksi ketenaga listrikan di beberapa daerah, di pelosok-pelosok daerah. Karena hampir di Indonesia hampir tadi yang seperti kita bilang bahwasanya kita hanya 9,1% lah, hanya 10% sendiri di negara Indonesia ini yang belum terjamah oleh listrik gitu. Sisanya sudah. Nah itulah mungkin menjadi peluang-peluang kita untuk melakukan pembangunan listrik di situ. Nah ancamannya nih pasti akan berdatangan nih perusahaan-perusahaan asing gitu, perusahaan-perusahaan asing yang bisa masuk ke sektor ini gitu. Dan yang kedua sih ancamannya sih mungkin karena usia produk itu terlalu banyak ya. Jadi dan daya saing persaingan perusahaan itu juga tinggi, itu malah justru meningkatkan pengangguran. Nah, meningkatnya pengangguran ini akan berfokus pada yang walaupun kebutuhan listriknya tinggi ya, tapi pengangguran ini justru malah akan masuk ke kestabilan ekonomi menjadi goyah gitu. Dan jadi kayak yang kita juga akan hutang terus gitu, untuk membangun ketenaga listrikan itu akan hutang terus karena pemerintah akan fokus ke demografi ini, itu pemerintah akan fokus ke menjaga pengangguran ini, sedangkan pengangguran ini tidak produktif gitu. Nah itulah yang membuat kayak kita jadi kayak bangun tapi kayak kesusahan gitu loh, bangun ketenaga listrik tapi kesusahan dalam hal kesusahan dalam hal
tenaga listrik kesusahan dalam hal, jadi kita tuh membangun tapi masyarakatnya tidak produktif gitu kan, jadi kayak yang ya percuma, jadi jauhnya kita tidak akan turnover, istilahnya tidak ada turn back lah, tidak ada feedback yang positif gitu. Nah implikasinya sehingga ya kita tuh salah satu implikasi yang paling positif tuh ya kita punya kesempatan sih untuk perusahaan fokus pada konstruksi listrik dan power plant untuk menggunakan sumber daya terbarukan yang lebih luas gitu, karena di beberapa daerah pelosok kan pasti memiliki banyak sumber daya energi terbarukan. Nah itu yang dapat kita manfaatkan untuk pembangunan listrik di daerah-daerah tersebut. Kemudian selanjutnya kita analisis faktor di lingkungan sosial dan budaya. Nah di sini lebih ke arah komunikasi dan interaksi yang menghubungkan antara satu dengan manusia lainnya, itu lebih ke sosial ya, dan budaya yang diikat ini ada suatu hal yang mengikat, ada suatu hal yang menciptakan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, yaitu budaya. Nah isunya dari lingkungan sosial budaya ini adalah bagaimana kita lebih ke kondisi globalisasi sih, jadi pengaruh globalisasi terhadap kondisi masyarakat itulah yang akan mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri. Nah, karena dari isu globalisasi itulah peluang yang dapat kita cari nih, pasti kan ada peningkatan penggunaan listrik, karena efek globalisasi tadi akan menghasilkan efek digitalisasi yang sehingga penggunaan listriknya pun juga akan semakin meningkat seperti itu. Nah, itulah menjadi daya tarik perusahaan-perusahaan yang menyediakan tenaga listrik itu semakin tinggi juga. Nah, tapi di sisi lain ancaman yang kita harus waspada adalah perusahaan itu harus siap dengan perilaku yang dinamis waktu-waktu. Kalau sekarang itu kita fokus pada digitalisasi dan ketenaga listrikan, belum tentu ke depan kita fokus pada itu. Karena kita tidak tahu seperti zaman-zaman dulu dan sekarang, karena dari yang mulai kita tradisional menjadi zaman modern kita juga tidak ada yang tahu. Mungkin ke depan nanti akan lebih unik lagi, lebih aneh lagi, mungkin tidak menggunakan listrik tapi menggunakan cahaya, menggunakan tenaga angin, lebih banyak lagi berbagai energi yang dapat dimanfaatkan. Itu menjadi ancaman justru malahan. Nah sehingga implikasinya ya PT Bina Pertiwi harus mengadakan pembangunan di tempat masyarakat yang perlu melihat kondisi sosial dan budayanya. Jadi seperti kita tuh juga melihat kondisi-kondisi masyarakat terkait perizinan lokasi, pembangunan konstruksi itu juga harus dilihat bagaimana kondisi sosial dan budayanya. Seperti itu ya, jika mereka sudah menggunakan listrik mungkin itu aman gitu, tapi ketika dia belum bisa memanfaatkan, belum mengerti, belum masuk ke kondisi global kan perizinan akan susah, karena mereka tidak mengizinkan pastinya terkait kita pemanfaatan sumber energi terbarukan yang ada di daerah mereka untuk pembangunan konstruksi kelistrikan seperti itu. Nah itulah dari sosial budaya tadi ya. Kemudian selanjutnya kita langsung ke analisis faktor lingkungan teknologi. Nah di sini tuh teknologi itu ya lebih ke suatu hal yang dapat mengubah dari suatu hal yang bermasalah menjadi lebih baik, itu ya itu teknologi ya, itu menjadi lebih efisien, mengubah suatu hal yang menjadi mekanis menjadi robotik, itu juga teknologi. Nah efek isu yang kita kait itu terkait tentang revolusi industri 4.0 ya. Jadi kayak yang selalu meningkatnya di proses digitalisasi itu yang mengakibatkan koordinasi maupun, jadi lebih ke internal sih ini. Jadi kayak contohnya koordinasi karyawan itu sudah bisa menggunakan internet, koordinasi secara jauh dengan customer juga bisa menggunakan internet. Itu isunya. Yang kita analisis ini adalah lebih ke proses internal perusahaan itu sudah masuk ke ranah teknologi. Nah peluangnya ya tadi kita lebih efisien aja untuk hal mengkomunikasikan dengan pelanggan maupun dengan sesama karyawan, apalagi di masa pandemi itu teknologi itu menjadi hal yang penting dan faktor yang penting untuk kita berkoordinasi, karena itu akan mempermudah kita dan kita bisa melakukannya dengan jarak jauh. Nah cuman ancamannya itu adalah kadang terkendala ya, karena teknologi itu sehebat apapun pasti akan mengalami ada faktor resikonya, ada faktor-faktor yang tidak kita ketahui, yaitu mungkin seperti sinyal, terus kemudian jika daerah-daerah terlalu jauh itu juga kita tidak bisa menjangkau seperti itu. Dan yang paling utama itu ya walaupun lebih aman, safety ya, di masa pandemi ini, tapi komunikasi yang terjalin itu justru ada yang beberapa hal tidak nyambung, karena pasti dibutuhkan untuk komunikasi secara langsung gitu. Apalagi proyek-proyek besar seperti produk-produk yang dihasilkan oleh PT Bina Pertiwi Energi ini butuh komunikasi secara langsung sebenarnya untuk melakukan proses tender, melakukan proses negosiasi segala macam. Sehingga implikasinya ya PT Bina Pertiwi harus memperhatikan ya bagaimana mengatasi konflik ini
dan mengatasi bagaimana komunikasi yang sudah kita jalin dengan karyawan seperti itu. Teknologi yang kita sudah adaptif ini bagaimana kita komunikasikan dengan pelanggan dan karyawan. Nah, kemudian dua faktor terakhir yaitu lingkungan alam dan lingkungan hukum internasional. Yang pertama kita bahas dulu yaitu lingkungan alam ya. Jadi di lingkungan alam di sini itu lebih ke bagaimana alam itu kan suatu kondisi yang tempat kita tinggali ya, itu yang mempengaruhi kehidupan air, tanah, udara, itu juga maksudnya alam gitu. Nah, ini lebih ke isu yang kita angkat di sini itu lebih ke pembangkit listrik sih sebenarnya, efek-efek yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Satunya kan dia mengeluarkan CO2 ya, CO2 itu untuk pembangkit listrik mikrohidro maupun mini hidro itu juga mempengaruhi, PLTA itu juga mempengaruhi, dan itu juga masing-masing wilayah itu juga beda-beda tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, itu tuh kayak ada efeknya juga ke alam ternyata dari pembangunan listrik ini gitu. CO2 yang dihasilkan itu ternyata tinggi, tidak tinggi cuma maksudnya bisa mempengaruhi lah kayak sekitar 5-23 gram CO2 KWH, itu juga 27 gram, itu juga tergantung tergantung wilayahnya dia tropis atau gersang. Nah, peluangnya sih ya kita dapat melakukan program CSR ya. Ketika kita melakukan pembangunan listrik pasti kita melakukan program CSR untuk pembangunan kembali sekitar bangunan yang kita bangun itu. Terus kemudian juga berdasarkan alur perizinan yang telah sesuai keterlibatan dengan masyarakat itu kita manfaatkan gitu. Jadi kayak masyarakat tuh ikut ambil alih lah dalam program CSR ini gitu. Nah, cuman ancamannya tuh ya ketika kita tidak mematuhi SOP itu kan jadi suatu hal yang fatal, dan nanti akibatnya kedepannya itu masyarakat akan tidak percaya pada kita. Apalagi ketika kita melakukan program CSR dan itu tidak melibatkan masyarakat, nah, itu yang akan merusak kondisi alam di sekitar. Karena kita sendiri sudah merusak gitu loh, walaupun hanya CO2 itu juga sedikit nanti akan merusak gitu. Nah, implikasinya ya udah berdasarkan peluang sama ancaman itu tuh kita harus sustain terus ya, harus konsisten mentaati SOP dan tetap melakukan program CSR yang di sekitar bangunan listrik, power plant maupun ketenaga listrikan tadi yang sudah kita bangun di wilayah masyarakat tersebut. Seperti itu. Nah, terakhir yaitu tentang analisis faktor lingkungan hukum internasional, di mana di sini lebih ke hukum secara internasional ya. Ini peraturan-peraturan antar negara seperti itu, karena bisnis perdagangan kan sudah melibatkan antar negara ya, perdagangan global ya. Maka tren sekarang sudah seperti itu. Nah, itu isu yang kita angkat di sini adalah perundingan terkait hubungan perdagangan sih, yang tidak mengurui bahwa selalu ada beberapa negara yang akan mendapatkan keuntungan lebih terhadap peraturan-peraturan ini gitu. Nah, sehingga peluang yang kita ambil nih dari peraturan-peraturan perdagangan tersebut itu kita ya berusaha dapat bebas menggunakan produk dari luar sih. Itu pasti peluangnya dari hukum internasional itu kita pasti bebas karena sudah sekarang free trade gitu ya. Kita sudah bebas perdagangan antar negara, kita bebas menggunakan produk dari luar. Terus kita juga peluangnya ya karena mungkin peraturan ini tuh ya justru malah kita bisa berbalik juga, kayak kita tidak harus berfokus pada dari produk luar, tapi kita justru malah memanfaatkan produsen lokal dalam masuk kebutuhan pembangunan proyek, karena mungkin beberapa peraturan di internasional ini malah akan berdampak buruk bagi kita gitu, dan kita tidak melakukan hal yang positif atau hal yang menunjang kinerja perusahaan kita gitu. Nah, ancamannya itu resiko yang dihadapi tidak hanya memperhatikan pada dalam negeri saja, itu kita tuh tidak, bahkan resiko itu bisa muncul dari negara lain gitu ya, apalagi supaya barang gitu terkait pertarungan Cina dan Amerika itu juga bisa mempengaruhi gitu ya. Dan regulasi itu yang paling jelas, itu regulasi itu membuat banyaknya pesaing perusahaan ya. Jika mempermudah itu kan pasti pesaing itu juga akan semakin banyak gitu, sehingga implikasinya ya perusahaan bidang pertiwi harus dapat bersaing lebih unggul sih dibanding dengan perusahaan-perusahaan asing yang sudah masuk, karena dengan perdagangan yang peraturan-peraturan hukum perdagangan ini kan berarti banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi di masing-masing negara. Nah, itulah kita sebagai perusahaan yang ada di Indonesia itu juga pastinya akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang asing yang bahkan mensuplai beberapa produknya atau beberapa, bahkan ada yang juga membangun tenaga listrikan gitu di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi implikasinya, itu kita harus membuat suatu strategi tadi sih untuk menghadapi yang pesaingnya ini semakin banyak seperti itu. Nah, sehingga kesimpulan dan saran yang dapat dari kita analisis dari faktor eksternal itu ya, itu yang pertama peluang yang dimiliki PT Bina Hut Energy itu untuk mencapai visinya itu pembangunan konstruksi dan power plant itu dapat tercapai lah berdasarkan faktor-faktor yang sudah ada.
tadi. Terus kemudian data faktor tadi yang paling merugi itu ya faktor ekonomi itu pasti, dan pemerintah itu menjadi pertimbangan untuk mencapai keunggulan kompetitif, karena itu menjadi program yang sangat menguntungkan bagi kita. 35.000 megawatt bayangan saja itu menjadi demand yang luar biasa bagi PT Bina Pertiwi Energi. Nah itu sehingga perusahaan ini tuh kan juga bergerak ke bidang teknologi ya, atau pembangunan listrik tadi kan lebih ke manfaatan sumber daya energi terbarukan. Nah itu kita harus memperhatikan banget nih pengaruh-pengaruh teknologi dan kondisi alam juga itu kita harus perhatikan, karena itu menjadi faktor yang sangat mengaruhi di proses kinerja PT Bina Pertiwi Energi. Nah sarannya sesuai dengan hasil kesimpulan itu ya kita dapat katakan bahwa perusahaan PT Bina Pertiwi Energi itu harus memberikan faktor eksternal secara keseluruhan ya, tidak hanya satu atau dua saja, tidak hanya faktor ekonomi, tidak hanya faktor teknologi maupun kondisi alam, tidak hanya faktor dari kebijakan pemerintah saja, tapi kita juga harus melihat kondisi-kondisi yang lain gitu, dari hukum internasional, dari bagaimana kondisi persaingan secara global gitu, itu harus dilihat secara luas, karena kita sebagai perusahaan market driven itu untuk kan dapat melayani beberapa pemangku kepentingan dan customer dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.